Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman terkasih, penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi mengisahkan tentang Yesus yang mengangkat sebuah perumpamaan terhadap para rasul, para muridnya maupun secara khusus para muridnya maupun mungkin juga untuk kita. Jadi Yesus menegaskan berkaitan dengan posisi kerasulan dari para murid ya, bahwa para murid itu diidentikan dengan garam dunia dan terang dunia. Jadi garam dunia dan terang dunia ini adalah sebuah bahasa kiasan yang ditempatkan sebagai pemaknaan terhadap eksistensi kerasulan. Dari para rasul yang diutus oleh Yesus tentu dalam posisi sebagai garam dunia. Yang pertama, garam dunia. Garam dunia itu kita tahu bahwa garam itu sendiri eksistensinya adalah asin. Ketika garam itu dicampurkan dengan masakan sayuran misalnya atau daging, akan memberikan kelezatan, akan memberikan kenikmatan, atau memberikan rasa kepada daging maupun sayur itu. Dengan demikian, keberadaan dari garam itu bermakna kalau dia asin. Ketika dia tidak asin, itu artinya bahwa dia tidak bermakna lagi, tidak berguna lagi garam itu. Jadi eksistensi atau hakikat dari garam itu adalah keasinannya. Dan para murid itu sendiri diutus sebagai garam dunia. Dalam arti di sini bahwa mereka itu adalah pancaran dari kehendak Allah, di mana mereka diutus oleh Yesus sendiri untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Itu singkat katanya bahwa mereka berada dalam pemaknaan Allah sendiri. Dengan demikian, yang mereka wartakan atau pewartaan Injil mereka lebih pada kehendak Allah, atau Allah lah yang mereka wartakan, Yesus itu. Ketika mereka mewartakan diri mereka sendiri, pada saat itu kehilangan makna dari hakikat kerasulan itu. Jadi hakikat kerasulan itu adalah Allah sendiri. Jadi para murid itu nampak berwibawa, nampak sebagai pengajar yang bermakna ketika dia mewartakan Allah. Posisinya sebagai garam ketika dia tampil mewartakan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika dia mewartakan dirinya sendiri pada saat itu, garam dirinya sudah kehilangan rasa. Orang tidak akan mau lagi mendengarkan dia. Orang tidak akan lagi, atau kata-katanya, pengajarannya lebih bersifat subjektif tentang dirinya. Dan juga orientasinya adalah keuntungan, bukan untuk mengantar umat pada penghayatan iman akan Yesus Kristus, tetapi menjerumuskan umat dalam logika berpikir mereka atau rancangan-rancangan mereka. Kamu adalah terang dunia. Kita tahu terang itu dia itu berguna ketika berada dalam kegelapan. Jadi terang itu ditempatkan di atas kaki dian, bukan di bawah gantang. Kalau dia ditempatkan di bawah gantang, cahayanya itu tidak akan kelihatan, tetapi harus ditempatkan di atas gantang agar cahayanya itu menyinari semua yang ada di dalam ruangan atau menyinari kegelapan. Jadi keberadaan para murid itu atau kerasulan para murid itu disamakan juga oleh Yesus sebagai terang. Artinya begini,
Ketika Yesus mengutus para murid itu, tentu yang mereka wartakan itu adalah Kristus sendiri atau terang sejati, cahaya sejati. Dalam arti ini bahwa mereka mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang yang mengalami kegalauan atau yang mengalami ketakutan, mengalami penderitaan. Kehadiran para rasul diutus di sana untuk memberikan terang terhadap kegelapan hati manusia dalam konteks yang kita sebutkan tadi. Mereka mungkin kehilangan harapan, mereka mungkin berada dalam posisi tertekan dan sebagainya. Jadi kehadiran para rasul sebagai terang dunia memberikan harapan baru kepada mereka. Itu tadi yang dikedepankan dalam pewartaan kerasulan mereka itu adalah Allah sendiri. Jadi mereka itu tampil sebagai orang yang berwibawa dalam nama Yesus Kristus. Tanpa itu mereka tidak akan menjadi terang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis, tentu juga kita boleh dikatakan rasul sebagai garam dan terang dunia. Sebagai garam mungkin kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang memberikan rasa nyaman, rasa bahagia di tengah keberadaan orang lain, di tengah lingkungan masyarakat, di tengah lingkungan keluarga, maupun di tengah tempat di mana kita bekerja. Dengan itu, rasa kita akan dinikmati oleh orang lain. Kita bermakna bagi orang lain. Kejujuran yang kita tampilkan, tanggung jawab, kesetiaan, ketaatan, dan sebagainya, itu akan menjadi benih-benih dari garam itu bertumbuh. Atau garam itu memberikan rasa. Dan kita sebagai terang dunia, mungkin di sana kita hadir sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang memberikan solusi, pemimpin yang memberikan jalan keluar bagi setiap anggota yang mengalami penderitaan, ataupun juga menjadi terang untuk diri kita sendiri. Bangkitnya kesadaran baru dalam diri tentu tidak terlepas dari kemauan untuk mau berbalik kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu juga adalah makna kerasulan kita. Kita berbalik dari perbuatan kita yang lama menuju perbuatan yang baru. Dengan begitu bahwa kita menerangi diri kita sendiri, kita mengasinkan diri kita sendiri, sehingga mempunyai rasa dan bercahaya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, saat ini tentu ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan atau berada dalam posisi kekurangan, penderitaan. Jadi setidaknya ketika kita berjumpa dengan mereka, kita hadir mungkin memberikan secerca harapan untuk mereka. Kita memberikan rasa dengan uluran tangan kita, sekecil apapun, tapi itu berguna bagi dia yang membutuhkannya. Kita sebagai terang dunia, mungkin tetangga kita, saudara kita berada dalam situasi tak menentu, berada dalam situasi kegalauan. Setidaknya kita hadir di sana sebagai orang yang memberikan motivasi, kekuatan, dan sebagainya, sehingga dia tidak terjebak dalam keputusan-keputusan frontal, ya, atau keputusan-keputusan yang merugikan dirinya sendiri dan tentu orang lain. Dan juga dalam posisi sebagai garam dan terang dunia ini, kita memaknainya juga di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi dalam kehidupan berkeluarga mungkin kita sebagai suami hadir memberikan suasana gembira, sukacita, kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga. Orang tua, istri, anak, suami, dan sebagainya. Yang setidaknya dalam keluarga itu ada makna persaudaraan, ada cinta yang bermekar di sana. Dalam lingkungan masyarakat, kita setidaknya hadir sebagai orang yang berani untuk mengambil keputusan yang baik, terlibat dalam setiap program-program lingkungan dan sebagainya, melibatkan diri dalam kehidupan bersama.
dalam kehidupan menggereja, mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Itu adalah bagian dari posisi diri kita sebagai rasul, sebagai orang yang diutus sebagai garam dan terang dunia. Kita memberi makna bagi dunia, bagi yang lain, dan juga bagi diri kita sendiri. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.